Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita. Yang terakhir yang kita lakukan adalah pengujian terhadap backend, ya, menggunakan Postman. Ini kita sudah mencoba register dan login. Ya, pastikan teman-teman sudah sampai sini, langkahnya sudah benar, sudah mendapatkan pesan sukses dan pesan, ya, sukses. Ini udah dapat respon, ya. Pastikan backendnya sudah jalan. Kemudian kita akan menerapkan ini ke website kita atau front end kita, ya. Kita jalankan dulu website terakhir kita sampai mana. Kita jalankan. Oke, nah di sini sudah terbuka halaman login. Kemudian yang kita coba pertama adalah register. Nah, ketika kita mengisi data ini, kemudian kita klik tombol register, nanti datanya akan nambah di sini. Gitu ya. Oke. Paham? Nah, ini masih 2. Kita akan coba tambah dari sini. Yang pertama kita ubah adalah teman-teman buka folder src, kemudian ada folder bot, kemudian ada axios.js, ya, dibuka. Nah, filenya seperti ini. Oke. Nah, kita hapus dulu ini, kita hapus. Kemudian import yang pertama kita hapus. Nah, terus kita mapetin ke atas ini. Oke. Ini kita enter. Kemudian kita buat const axios instant sama dengan axios dot create. Nah, terus buka kurung gini. Kemudian buka kurung kurawal, enter. Kita base URL. Ini URL gede semua, ya. Adalah http, ini http /2 kali localhost. Nah, ini kita localhost, ya. Ini yang belakang nanti akan berubah-berubah, tapi yang akan konstan tetap ini depannya localhost /2 5000. Jadi /2 5000. Ini, ya. Kemudian kita buat export, ya, export default. Kemudian kita buat asynchronous dalam kurung buka kurung kurawal foo, kemudian di sini tanda panah, ya, gini, foo dot prototype dot $axios, ya, sama dengan axios instance. Kemudian kita ekspor sekali lagi, ekspor dalam kurung kurawal di sini, yaitu adalah axios instance. Ini aman file axiosnya, silahkan disimpan. Kemudian kita akan mengubah file register kita. Nah, ini kan aksinya di sini. Ketika tombol register ditekan, nanti dia akan memanggil di sini on submit, ya. Pada saat disubmit akan memanggil fungsi yang namanya on submit. Nah, di sini ada metode, kita sudah punya on submit di sini. Sekarang tinggal kita isi. Caranya gini, kita panggil axiosnya this.$axios. Metodenya apa? Nah, metodenya kita samakan dengan yang di sini. Kita user routes, ya. Di sini router.post, berarti metodenya post untuk yang register. Oke. Kita coba .post, kemudian slashnya adalah /user, kemudian /register. Ini, ya. Kemudian koma. Nah, kita akan mengirimkan body-nya atau datanya seperti ini. Kita buat sebuah objek baru yang punya key username sama dengan /2 this.username. Nah, this.username ini mengarah kepada ini. Jadi kalau ini username 1, ya ini username 1 gini. Atau ini kita username E-nya 2 gini. Nah, di sini E-nya 2 juga. Intinya yang this apa di sini kata selanjutnya itu harus sama dengan yang di sini. Karena ini manggil variabel atau model yang ada di function data ini. Oke, kita samakan username yang sini itu sama dengan model yang ada di sini. Paham? Nah, biar enak kita samakan semua, username sama semua seperti ini. Kemudian password, this.password, kemudian ada nama lengkap, this.nama lengkap, yang terakhir ada email, this.email. Kemudian kita then. Nah, then rest gini, ya. Then buka dalam kurung rest, tanda panah, buka kurung, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa. Nah, di sini kita ketik
Nah, kita coba dulu requestan kita sudah dapetan balasan atau belum dari backend. Sebelum kita olah ya datanya, sebelum kita olah, karena kan ini ada suksesnya, true, ada false, nanti ada pesannya apa. Sebelum kita olah, nanti kan dia akan muncul sebagai notifikasi ke user setelah menekan tombol ini register. Ya, kita coba dulu console.log res-nya dulu ya. Cara taunya di mana? Klik kanan, kita klik inspect, kemudian ada console. Nah, di sini ya. Ini register silakan di save. Nah, pastikan disimpan dulu ya filenya. Kita coba lihat. Isi ada dulu, nggak apa-apa. Nah, kita sudah dapat balasan nih. Data. Di dalam data itu ada pesan dan sukses. Gitu ya. Ini ada pesannya berhasil registrasi, suksesnya true. Coba kita lihat MongoDB Kompasnya, di refresh. Nah, ini udah ada ya. Kita hapus aja ini. Sekarang kita akan coba memainkan logika dari respon ini. Ya, karena ada responnya false dan suksesnya true. Oke, misalnya ini saya isi data username-nya Dika, misalnya Dika. Kita register. Kita akan dapat apa? Dapat data username sudah terdaftar. Nah, ini akan kita tampilkan di websitenya menggunakan notifi yang kemarin seperti ini. Coba teman-teman buka login, ada ya this $key.notifi seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman boleh di copy aja ini. Nih, kalau yang males ngetik di copy boleh. Oke. Kita copy ya. This sampai sini nih. Kita cari tutup kurungnya nih. Nih. Kita cari tutup kurungnya mana? Oh, ini. Segini ya. Kita copy, kita balikan ke sini. Tapi kita kondisikan dulu if ya res.data sukses. Ya, dia masuknya ke mana? res.data sukses ya. Kalau dia sukses, nah, kita majukan seperti ini. Kalau requestan kita sukses, nah, type-nya jangan negatif, type-nya adalah positif. Kemudian message kita hapus, kita kosongkan gini, kita ganti dengan res.data.pesan. Jadi pesan dari belakang kita tampilkan apapun itu. Kemudian selain itu ya, silakan dipaste lagi. Oke, di sini kita ganti, ini type-nya tetap negatif, biarkan, kita ganti res.data.pesan. Gitu ya. Sekarang kita coba, ini lognya teman-teman boleh turunkan sebentar. Kita coba Dika, passwordnya nama lengkapnya Dika Hastanto, kemudian emailnya dika@gmail.com, kemudian password 123. Username sudah terdaftar. Oke, berarti ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba refresh. Kemudian kita isi data baru, Adi, nama lengkapnya Adi Permana, kemudian emailnya adi@gmail.com, passwordnya 123. Kita register, berhasil registrasi. Coba kita lihat di sini. Iya, masuk datanya ya. Username-nya Adi, passwordnya ini nggak kelihatan, nama lengkapnya Adi Permana, emailnya adi@gmail.com. Nah, setelah kita berhasil register, nanti kita akan mengalihkan ke halaman login ke sini. Ya, gimana caranya? Yaitu saat berhasil, ini kan berhasil di sini ini. Setelah muncul ini, setelah notif itu selesai, kita arahkan ke halaman login. Kita lihat roots-nya dulu. Ya, /login itu mana? Oh, ini nih. Ya, /0. Oke. Oke, gini aja. Ini yang /home. Ini teman-teman gini. Ini kita /login aja biar nggak bingung ya. Nah, terus kalau /0 itu biarkan ke, oh ini salah, sorry, ini gini. Dah, gini aja deh, nggak apa-apa. Yang penting kita harus kasih nama di sini. Kita buat name, klik 2. Nah,
name-nya apa, misalnya login gitu ya. Di sini kita panggil this.$router.push buka kurung name titik, nah, name-nya login. Ini kasih spasi. Dah. Oke, sekarang kita coba regis. Kita coba data baru, Dika baru, nama lengkapnya Dika, pas emailnya dika@gmail.com, passwordnya 123, kita register. Udah registrasi, kemudian langsung ke halaman login ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan yang login. Gimana caranya? Oke. Yang halaman login kita tentu ke login.view ini, login.view. Oke. Nah, ini on submit-nya kita kosongkan dulu terpaksa ya, kita hapus. Hati-hati yang hapusnya ini, kalau mau aman kita klik di sini. Nah, ini akan nyala ya, tutupnya di sini. Berarti kita hapusnya dari sini. Sehingga kalau kita gini, dia akan ada buka dan tutupnya. Pas, jangan sampai salah menghapus ya. Kita enter di sini. Seperti tadi kita panggil $axios metodenya apa nih, login. Nah, kebetulan sama, login metodenya post juga. Oke. Berarti this.$axios.post ya. Ini kita masuk ke user terus ke login. Ya, kalau yang tadi masuk ke user terus masuk ke register. Kemudian kita kirimkan data juga ke sana, yaitu username sama dengan this.username, kemudian password sama dengan this.password. Sama gitu ya. Kemudian then res tanda panah buka kurung kurawal enter. Coba kita konsolok resnya ya. Kita konsolok res. Seperti biasa klik kanan inspect. Lihat konsolnya. Ya, kita tarik ke atas. Kita coba data asal-asal. Login. Nah, kita dapat responnya ini. Boleh dibuka. Username tidak terdaftar, suksesnya false. Artinya sudah benar. Tinggal kita buat seperti tadi ya. Jika cara baca gitu. Jika res.data.sukses. Nah, jika ini kalau sukses, maka apa yang kita lakukan? Nah, kemudian else. Nah, berarti kalau nggak sukses ya. Kita samain yang tadi ini this.$key notif ini, seperti bisa kita copy aja teman-teman. Kemudian di paste di sini. Ya. Ini sama, udah. Terus ini di paste juga. Ini nggak usah. Kalau dia benar, kita langsung arahkan saja ke sini, ke home ya. Name-nya dashboard. Oke. Kalau dia benar, kita langsung this.$router.push dalam kurung buka kurung ini name sama dengan dashboard. Ini ya. Ini di depan kurung kurawal spasi, terus sebelum kurung kurawal tutupnya itu di spasi juga. Oke. Kalau username dan password kita benar, kita akan langsung pindah ke halaman dashboard. Kalau kita salah, nanti akan pindah gak akan pindah halaman dan akan keluar notifikasi. Oke, ini boleh ditarik ke bawah sementara. Kita misalnya asal dulu. Kita salahkan ya. Username tidak terdaftar. Misalnya kita benarkan username-nya Dika, passwordnya salah. Kita harus ketik password yang benar. Kalau benar dia akan langsung halaman sini. Oke? Bisa dipahami? Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.